Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya William Mika, mahasiswa program studi ilmu komunikasi yang memberikan berita yang faktual dan terpercaya. Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis UMKM menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampak wabah virus corona atau COVID-19. Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Namun, pada saat pandemi COVID-19 saat ini, justru UMKM yang sangat berdampak. Dampak dari sulitnya berusaha mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan. Di saat pandemi, terjadi perubahan pola konsumsi barang dan jasa, masyarakat dari offline ke online. Pelaku UMKM pasti kesulitan dalam mencapai target-target yang harus dicapai saat perekonomian terganggu. Perubahan pola tersebut seharusnya diikuti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar dapat bertahan serta bisa berkembang sehingga mampu menghadapi kondisi new normal. Tentu saja para pelaku UMKM ini harus mendapat dukungan dari semua pihak. Strategi UMKM di masa pandemi sangat penting demi kelangsungan suatu usaha. Di tengah kondisi saat ini, semua berjuang bersama untuk dapat bertahan dan beradaptasi dalam menjalankan kehidupan di masa pandemi. Dan Teten Maksuki dan Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UMKM, pun mengajak semua pihak termasuk swasta, BUMN, serta masyarakat untuk membantu para pelaku UMKM untuk bisa tetap produktif di tengah pandemi corona. Terlebih, ada puluhan juta unit usaha di sektor mikro. Jika hal ini tidak ditangani, tentunya hal tersebut akan menjadi persoalan yang besar. Digitalisasi menjadi sebuah kebutuhan penting, terbukti di masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, memberikan kenaikan pada pemanfaatan e-learning, e-commerce, literasi digital, permintaan delivery, dan kebutuhan alat kesehatan atau kebersihan. Namun, kita tidak dapat memungkiri adanya permasalahan digitalisasi UMKM. Di beberapa daerah terpencil, keterbatasan akses internet masih menjadi kendala. Pemahaman dari pelaku UMKM terhadap teknologi, pemasaran online terbatas, proses produksi dan akses pasar daring yang masih dinilai belum cukup maksimal. Selanjutnya, konsumen masih merasa tak aman dalam melakukan transaksi digital. Dampak lain dari pandemi ini adalah mendorong shifting pola konsumsi barang dan jasa dari offline ke online dengan adanya kenaikan trafik internet berkisar 15-20%. Potensi digital ekonomi Indonesia juga masih terbuka lebar dengan jumlah populasi terbesar keempat di dunia dan penetrasi internet yang telah menjangkau 196,7 juta orang. Dan sekarang saya akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap UMKM bersama Kakak Karen, pembisnis nail art. Oke. Halo Kak Karen. Halo. So, kali ini saya mau bahas tentang bisnis Kakak ya di masa pandemi ini. Mhm. Oke, pertanyaan pertama, sudah berapa lama sih Kak menjalankan bisnis nail art ini?
Jadi aku itu mulai bisnis ini dari tahun lalu, yaitu 2021 bulan November. Oh. Dan yang kedua, kenapa sih kakak memilih bisnis nail art ini? Alasannya karena aku mau bikin kayak nail salon yang kayak pas gitu harganya buat kantong pelajar. Karena kan kalau kita tahu salon-salon di luar sana itu kan mahal-mahal ya. Ya, Dan kadang tuh suka nggak cocok di kantong pelajar kayak aku. Jadi aku pengen bikin nail salon yang kayak pas gitu affordable buat buat pelajar mahasiswa gitu SMP. ya. Ya. Ya benar. Yang ketiga, dari mana kakak mendapat inspirasi untuk memulai bisnis ini? Jadi yang pertama aku itu suka ngelihat scroll-scroll TikTok, FYP TikTok gitu kan. Nah, terus itu tuh ketemu orang-orang yang bikin tutorial nail art kayak press on nails. Nah, di situ aku kayak tertarik buat bikin press on nails gitu. Oke, oke. Kalau boleh tahu nih, bagaimana proses kakak dalam memulai bisnis ini? Kalau proses aku awalnya itu kan tadi lewat scroll TikTok itu aku lihat tutorial sama aku juga lihat dari YouTube. Gimana cara bikin press on nails itu biar bisa tuh gambarnya tuh detail gitu kan. Terus habis itu dari situ aku mulai ngumpulin uang dari uang jajan buat beli barang-barang alat-alat nail art yang kira-kiranya penting. Kan awalnya kalau kita pemula kita nggak tahu itu penting atau enggak kan. Jadi kayak menurut aku kayak ini perlu deh. Jadi aku beli padahal ternyata nggak perlu gitu kan. Nah, terus itu abis itu aku coba-coba bikin desain-desainnya. Terus aku pengen upgrade nih skill aku. Jadi aku nabung lagi buat aku ikut kursus karena kebetulan ada kursus nail art. Jadi aku kumpulin uang buat kursus nail art. Terus pas aku kemarin udah kursus nail art itu, di situ malah aku tuh dikasih tahu kalau sebenarnya aku tuh nggak perlu beli barang-barang yang sebenarnya aku beli. Ada beberapa barang yang sebenarnya ternyata nggak penting kan. Jadi ya buat pembelajaran lagi kan, kalau misalnya ternyata yang kalian minatin itu ada kursusnya, kalian bisa ikut. Karena itu lebih membantu, gitu sih. Eh, Bagaimana keadaan bisnis kakak nih di era pandemi ini sekarang? Kalau tahun lalu itu kan aku bikinnya press on nails. Ya. Jadi kayak sebulan tuh kayak cuman 2 sampai 5 orang dan itu kan kayak masih sedikit ya hitungannya karena kan Masih hmm, awal-awal ya kak ya? lama gitu balik modalnya gitu. Ah, oke. Eh, Apa tadi? Dampak positif apa saja yang dialami kakak selama menjalani bisnis di masa pandemi ini? Buat dampak positifnya aku tetap bisa kayak bisa dibilang menghasilkan uang walaupun kita tuh cuman di rumah gitu Oh, lewat apa yang kita bikin gitu. mempromosikan lewat media sosial ya kak ya? Iya, aku promosi biasanya lewat Instagram terus aku minta teman-teman aku buat post di Instagram mereka. Kalau dari dampak negatifnya apa apa aja tuh kak yang kakak rasakan? Kalau buat dampak negatif em, lebih ke kayak ini sih, misalnya kita kan nggak tahu dong ukuran kuku orang tuh kayak gimana kan. Iya, Jadi kadang mereka kirim ukuran, tapi pas kita bikin pas sampai di mereka ternyata beda ya kak ukurannya ya? tuh hilang, Ya beda ya. tiba-tiba kegedean. Padahal kalau kita kan ngikutin sesuai sama yang ukuran mereka karena udah ada kayak sizing card-nya gitu kan. Terus habis itu um, ya itu sih paling. Oke, oke. Dan yang terakhir nih kak, belum terakhir deh, masih ada dua lagi kak. Eh, Ya. Bagaimana kakak menghadapi dampak negatif tersebut? Hmm, makanya aku ikut kursus. Hmm, Kenapa aku ikut kursus? Karena supaya aku bisa bikin di tangan orang langsung, supaya mereka tuh ukurannya nggak salah, Lebih tepat ya. terus juga lebih tepat ukurannya. Oke, Hmm, dan yang itu terakhir nih sih. kak. Dan yang terakhir nih kak,
Ada nggak sih Kak, saran untuk membisnis yang ingin memulai di era pandemi ini? Kalau kalian masih pelajar kayak aku, mungkin kalian iya sih itu tipsnya, kalian bisa nabung dulu dari uang jajan kalian, terus pelajarin minat kalian itu. Misalnya kalau aku misalnya nail art, aku pelajarin nail art itu butuh-butuh bahannya itu apa aja, terus Hmm, habis itu, kira-kira yang penting apa aja dan yang nggak penting apa. Terus kalau buat yang cewek, ngeliat barang lucu, walaupun nggak penting jangan dibeli. mhm, Karena itu kan buang-buang uang gitu kan. iya benar. Tapi emang kadang kalau walaupun lucu tetap dibeli sih, cuman nggak apa-apa kalau sekali-sekali. Terus abis itu, mmm, kalau misalnya kalian punya tabungan yang lebih besar, kalian bisa upgrade skill kalian juga kalau misalnya ada kursusnya. Terus karena kalau kursus kan pasti diajarinnya lebih detail, jadi kalian bisa tahu mana sih kira-kira yang penting buat dibeli dan nggak penting dibeli, gitu sih. Udah gitu aja ya Kak ya? Ya, Oke. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya. Ya, terima kasih Kak, dadah. iya makasih. Ya. Dan kesimpulannya, tentu saja para pelaku UMKM ini harus mendapat dukungan dari semua pihak. Strategi UMKM di masa pandemi sangat penting demi kelangsungan suatu usaha. Di tengah kondisi saat ini, semua berjuang bersama untuk dapat bertahan dan beradaptasi dalam menjalankan kehidupan di masa pandemi. Demikianlah siaran wawancara kami mengenai dampak COVID-19 terhadap UMKM. Dan apabila ada yang tertarik memasang kotek-kotek yang cantik dan merawat kuku, itu bisa menghubungi ini. Dan saya Wilamika, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.